Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah kota yang tampak megah dari kejauhan, ada sebuah sudut yang jarang sekali dipandang mata. Kota itu penuh dengan gedung tinggi yang berkilau, kendaraan yang berlalu lalang dengan suara bising, dan orang-orang yang sibuk mengejar kehidupan. Namun di balik keramaian dan gemerlap itu, tersimpan sebuah sisi gelap yang jarang diceritakan. Sebuah tempat pembuangan sampah, luas membentang seperti gunung buatan, menumpuk dari sisa kehidupan mereka yang tak pernah kekurangan. Di sanalah, seorang gadis bernama Sari menjalani hari-harinya. Sari masih muda, usianya baru 17 tahun. Wajahnya manis, kulitnya cokelat karena sering terbakar matahari, dan tubuhnya kurus karena kurang gizi. Rambutnya panjang, sering ia ikat seadanya agar tidak mengganggu ketika bekerja. Pakaian yang ia kenakan lusuh, hanya baju bekas yang ia temukan beberapa bulan lalu di antara tumpukan barang rongsokan. Meski sederhana, ada cahaya ketulusan di matanya yang tidak pernah pudar. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu bekas dan seng karatan. Gubuk itu berdiri di pinggir tempat pembuangan sampah, beralaskan tanah becek yang bercampur dengan air kotor. Malam-malam mereka sering diisi suara anjing liar yang menggonggong, dan siang hari dipenuhi terik panas yang membakar kulit. Namun bagi Sari, tempat itu adalah satu-satunya rumah yang ia miliki. Ayahnya sudah lama tiada, meninggalkan Sari dan ibunya tanpa harta, hanya dengan kenangan pahit dan tanggung jawab berat. Sejak saat itu, Sari mengambil alih tugas untuk menghidupi keluarga kecilnya. Setiap pagi, sebelum matahari naik terlalu tinggi, ia sudah berangkat membawa karung goni di pundaknya. Ia menyusuri gunungan sampah, mencari botol plastik, kaleng bekas, atau potongan besi yang bisa dijual ke pengepul. Setiap barang yang ia temukan, meski kecil nilainya, menjadi harapan untuk bisa membeli beras dan lauk sederhana. Meski hidupnya keras, Sari tidak pernah mengeluh. Ia menerima keadaan dengan hati tabah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, bagaimana ia bisa bertahan dan menjaga ibunya yang semakin hari semakin rapuh. Ibunya sering sakit, batuk yang tak kunjung sembuh, dan tubuh yang semakin kurus. Setiap kali melihat ibunya terbaring, Sari semakin giat bekerja, seolah tidak peduli dengan peluh yang mengalir dan luka-luka kecil yang sering menghiasi tangannya. Hari itu, suasana tempat pembuangan sampah seperti biasa. Bau menyengat menusuk hidung, udara panas bercampur dengan asap tipis dari sampah yang terbakar, dan langit dipenuhi burung-burung hitam yang berputar mencari sisa makanan. Sari melangkah pelan, karung di pundaknya sudah setengah penuh dengan botol plastik. Kakinya menjejak di tanah becek yang lengket, namun langkahnya tetap tegap. Sesekali ia berhenti, membungkuk, lalu memungut benda yang mungkin bisa dijual. Dalam hati kecilnya, Sari sering berandai-andai. Ia membayangkan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak lain, duduk di kelas dengan seragam bersih, membawa buku baru, dan mendengarkan guru bercerita. Namun semua itu hanya impian yang terasa jauh. Realita menuntutnya untuk bekerja, bukan belajar. Sari tahu hidupnya berbeda. Ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Di tengah pekerjaannya, Sari berhenti sejenak untuk mengusap keringat di dahinya. Matahari mulai condong ke barat, langit berubah warna menjadi keemasan. Ia berpikir sudah cukup banyak barang yang terkumpul untuk hari itu. Mungkin hasilnya bisa dipakai membeli sedikit beras, dan jika beruntung, ia bisa membeli sebutir telur untuk ibunya. Namun, pada saat itulah matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan sampah yang menjulang, ada sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, terlihat seperti tubuh seseorang yang tergeletak. Awalnya Sari mengira itu hanya boneka rusak atau karung yang sobek. Tapi semakin ia mendekat, semakin jelas bentuk itu. Tubuh seorang pria muda, dengan pakaian kotor dan wajah pucat. Langkah Sari terhenti. Dadanya berdegup kencang. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia berdiri sejenak, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun ketika ia melihat dada pria itu bergerak pelan, tanda masih bernapas, hatinya langsung diguncang rasa iba. Dalam sekejap, Sari sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah sekadar sampah, melainkan seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati.
Dengan suara bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, siapa dia? Kenapa bisa ada di sini?" Hatinya ragu tapi langkahnya mantap. Ia tahu, meski dirinya hanya seorang gadis pemulung yang miskin, ia tidak bisa membiarkan seorang manusia tergeletak begitu saja di tempat yang hina itu. Ia harus melakukan sesuatu. Dan di sanalah awal dari sebuah kisah yang tidak pernah Sari bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan tak terduga yang kelak akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sari berdiri mematung di hadapan tubuh itu. Hatinya masih berdebar kencang, seakan ada yang menekan dadanya dari dalam. Bayangan ketakutan sempat muncul. Pikirannya bertanya-tanya, siapa pria itu? Bagaimana bisa seseorang tergeletak di antara gunungan sampah, seolah tidak ada tempat lain di dunia ini untuknya? Namun rasa iba yang mengalir begitu kuat menyingkirkan semua rasa takut. Sari tahu, ia tidak boleh membiarkan seseorang mati begitu saja. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, Sari mendekat. Ia jongkok di samping tubuh itu, mencoba memastikan kondisinya. Wajah pria itu pucat, kotor, dan tampak lelah. Rambutnya kusut, pakaiannya sobek di beberapa bagian, dan tangannya penuh goresan. Sari menempelkan telapak tangannya di dada pria itu. Napasnya masih ada, meski sangat lemah. Syukurlah masih hidup. Gumam Sari lirih. Ia mengguncang tubuh pria itu pelan, berharap ada respons. Mas Banggung! Jangan tidur di sini. Ini berbahaya, ucapnya dengan suara bergetar. Namun yang terdengar hanya erangan lemah. Mata pria itu tetap terpejam. Sari menarik napas panjang. Ia tahu kalau dibiarkan, pria itu mungkin tidak akan bertahan lama. Ia melirik ke sekeliling. Tidak ada orang lain di sana. Hanya dirinya dan pria itu. Dengan tubuh kurusnya, ia sadar ini bukan pekerjaan mudah. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari mencoba mengangkat tubuh pria itu. Terlalu berat, tubuhnya sendiri goyah. Ia jatuh terduduk, peluh bercucuran di wajahnya. Namun ia tidak menyerah. Ia mencoba cara lain, meraih kedua tangan pria itu, lalu menyeret tubuhnya perlahan keluar dari tumpukan sampah. Gerakannya lambat, kakinya terantuk beberapa kali, namun ia terus berusaha. Debu dan bau busuk menempel di tubuhnya, tetapi semua itu tidak dipedulikan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana membawa pria itu keluar dari tempat mengerikan ini. Perjalanan singkat menuju gubuknya terasa panjang dan melelahkan. Jalan tanah yang becek membuat langkahnya tersendat. Sesekali ia berhenti mengatur napas, lalu kembali menarik tubuh pria itu. Matahari yang mulai tenggelam semakin menambah berat beban. Namun Sari tidak berhenti. Ia terus melangkah, meski tubuhnya sendiri hampir roboh. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya mereka tiba di depan gubuk sederhana. Dengan sisa tenaga, Sari memanggil ibunya. "Bu, tolong. Ada orang pingsan." Sang ibu keluar dengan wajah heran. Matanya memandang pria yang tergeletak di tanah. "Ya Allah, Nak. Siapa dia? Kenapa kau bawa orang asing ke sini?" Suaranya penuh kecemasan. Sari menatap ibunya. Napasnya masih terengah. "Aku menemukannya di tumpukan sampah, Bu. Dia hampir tidak bernyawa. Aku tidak tega meninggalkannya begitu saja." Ibunya terdiam sejenak. Ada rasa khawatir, tapi juga iba. Akhirnya, dengan nada pasrah, sang ibu mengangguk. "Baiklah, bawa masuk. Kita lakukan sebisanya." Dengan bantuan ibunya, Sari berhasil memindahkan pria itu ke dalam gubuk. Mereka meletakkannya di tikar lusuh, satu-satunya alas yang mereka miliki. Sari segera mengambil kendi berisi air, membasahi kain kecil, lalu mengompres dahi pria itu. Ia juga membersihkan luka-luka kecil di tangannya dengan perlahan. Setiap goresan ia lap dengan hati-hati, meski tanpa obat yang layak. "Semoga dia bisa bertahan," bisik Sari dalam hati. Malam itu, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali pria itu mengerang, ia terbangun, menemaninya. Ia menuangkan seteguk air ke bibirnya, menyuapinya perlahan, dan mengusap keningnya agar lebih tenang. Ibunya yang sudah renta hanya bisa duduk di sudut gubuk, mengamati dengan pandangan penuh rasa khawatir. "Bagaimana kalau dia berbahaya, Nak?" tanya sang ibu pelan. Sari menoleh, matanya lembut namun tegas. "Bu, aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang aku tahu, dia butuh pertolongan. Kalau aku yang ada di posisinya, aku juga berharap ada orang yang mau menolongku. Biar bagaimanapun, dia manusia, sama seperti kita." Perkataan itu membuat sang ibu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu anaknya berhati baik, meski kehidupan keras seringkali memaksanya untuk lebih kuat daripada yang seharusnya. Hari berganti hari. Pria itu masih belum sadar sepenuhnya, tetapi napasnya mulai lebih teratur. Warna wajahnya perlahan kembali. Setiap hari Sari terus merawatnya. Ia memberi bubur cair seadanya,
meski hanya dari beras yang jumlahnya terbatas. Ia menyiapkan air minum, mengganti kain kompres, dan menjaga agar pria itu tetap hangat dengan selimut tipis yang mereka punya. Di sela-sela perawatan itu, Sari sering duduk diam, menatap wajah pria itu. Ada rasa penasaran yang sulit ia jelaskan. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa bisa sampai tergeletak di tempat pembuangan sampah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, tapi tidak ada jawaban. Meski begitu, satu hal yang pasti. Sejak hari itu, gubuk kecil di pinggir tempat sampah tidak lagi hanya dihuni oleh Sari dan ibunya. Ada seorang asing yang kini menjadi bagian dari cerita hidup mereka. Seorang pria yang datang tanpa diduga, membawa misteri yang belum terungkap. Bagi Sari, menolongnya adalah pilihan hati. Ia tidak memikirkan balasan, tidak mengharapkan apapun. Ia hanya tahu, kebaikan kecil yang dilakukan hari ini bisa berarti besar bagi kehidupan seseorang. Dan tanpa ia sadari, perbuatannya itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari penuh kesabaran akhirnya membawa sedikit kelegaan bagi Sari. Setelah hampir 3 hari merawat pria itu tanpa henti, ia mulai melihat tanda-tanda kehidupan yang lebih kuat. Wajah yang awalnya pucat kini perlahan mendapat warna. Napasnya yang semula tersengal-sengal mulai lebih teratur. Irangan yang kadang terdengar kini berkurang. Ada harapan baru yang tumbuh di hati Sari, harapan bahwa pria misterius ini akan segera bangun dan menjawab rasa penasaran yang selama ini ia pendam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di luar gubuk. Suara tetesan air yang jatuh di atap seng berkarat menemani kesunyian. Sari duduk di samping pria itu, matanya setengah mengantuk karena lelah. Ia menatap wajahnya dengan seksama. Ada sesuatu pada raut wajah itu yang membuat Sari sulit berpaling. Meski kotor, kusut, dan penuh luka, tetap ada keteduhan yang anehnya memberi rasa nyaman. Tiba-tiba, pria itu bergerak. Matanya yang tertutup rapat mulai bergetar, lalu perlahan terbuka. Sari segera tersadar, tubuhnya menegang. Mas sudah sadar?" Ucapnya cepat, hampir tidak percaya. Pria itu membuka mata dengan susah payah. Pandangannya kosong, kabur, seolah tidak mengenali tempat di mana ia berada. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, lalu bibirnya bergerak lemah. "Di mana aku?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Sari menahan napas. Ia merasa gugup, namun juga lega. Dengan cepat, ia mengambil kendi, menuangkan sedikit air ke dalam gelas kecil, lalu mendekat. "Mas, di tempatku." "Minum dulu," katanya sambil mengangkat kepalanya perlahan, menyuapkan air ke bibir pria itu. Air itu hanya seteguk, namun cukup untuk membuat tenggorokannya terasa lega. Pria itu menatap Sari dengan mata lemah, lalu berkata lirih, "Terima kasih, kamu sudah menolongku." Kata-kata sederhana itu membuat dada Sari bergetar. Ia tersenyum kecil, "Tidak usah berterima kasih. Yang penting Mas selamat." "Kalau boleh tahu, siapa nama Mas?" Tanyanya pelan, penuh kehati-hatian. Pria itu terdiam sejenak. Ada keraguan di matanya, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu akhirnya ia menjawab singkat, "Namaku Arga." "Arga." Sari mengulang nama itu, seolah ingin mengukirnya di ingatannya. "Mas Arga, apa yang sebenarnya terjadi pada Mas? Kenapa bisa ada di tumpukan sampah?" Tanyanya hati-hati. Namun Arga menunduk, matanya redup. "Aku tidak bisa cerita sekarang. Yang jelas, aku sedang punya banyak masalah. Aku tidak tahu harus pergi kemana." Jawaban itu membuat Sari semakin penasaran, tetapi ia tidak ingin memaksa. Ia bisa melihat dari tatapan mata Arga bahwa ada beban besar yang ia simpan, sesuatu yang belum siap untuk dibagikan. Sari menarik napas dalam, lalu tersenyum tulus. "Baiklah, kalau Mas belum siap tidak apa-apa. Yang penting Mas bisa istirahat dulu. Nanti kalau sudah merasa lebih baik, mungkin Mas bisa cerita sedikit-sedikit." Arga menatap Sari, ada rasa hangat dalam pandangannya. Ia tidak menyangka akan menemukan seseorang yang begitu tulus di tempat yang penuh kesulitan ini. "Kenapa kamu mau menolongku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Sari terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara lembut. "Karena aku tahu rasanya butuh pertolongan. Hidupku sendiri tidak mudah, tapi aku percaya, kalau kita bisa menolong orang lain, meski sedikit, mungkin Tuhan juga akan menolong kita suatu hari nanti." Arga terdiam, hatinya tersentuh. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Ia merasa seperti ditampar, diingatkan akan sesuatu yang selama ini ia lupakan. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan bagi Arga. Meski tubuhnya masih lemah, ia mulai bisa duduk dan bergerak sedikit. Sari selalu ada di sampingnya, membantu apapun yang ia butuhkan. Ia menyiapkan bubur cair seadanya, memberi minum,
dan menemaninya berbicara agar tidak merasa sendiri. Perlahan, hubungan mereka mulai tumbuh. Arga yang awalnya pendiam kini mulai lebih terbuka. Ia bercerita sedikit tentang hidupnya, meski tidak secara lengkap. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang berat dan tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Sari mendengarkan dengan sabar, tidak pernah menginterupsi. Ia tidak peduli dari mana Arga berasal, apa statusnya, atau apa masalahnya. Yang ia lihat hanyalah seorang manusia yang sedang terluka, sama seperti dirinya yang sering terluka oleh kerasnya kehidupan. Bagi Arga, keberadaan Sari terasa seperti cahaya kecil di tengah gelap. Di gubuk reot yang jauh dari kata layak, ia justru merasakan ketulusan yang selama ini sulit ia temui. Ia mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari hati yang mau peduli, sekecil apapun bentuknya. Bagi Sari, merawat Arga bukanlah beban. Justru ada rasa hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia sendiri tidak mengerti apa itu. Apakah hanya rasa iba, atau sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas, setiap kali melihat Arga tersenyum, hatinya ikut merasa ringan, seolah semua lelahnya terbayar lunas. Malam demi malam, mereka semakin sering berbicara tentang hidup, tentang kesulitan, dan tentang harapan. Arga kadang menatap langit dari celah atap gubuk, bergumam lirih. Seandainya aku bisa mulai hidup dari awal. Sari hanya tersenyum, menenangkannya dengan kata-kata sederhana. Setiap hari sebenarnya adalah awal yang baru. Mas, yang penting kita tidak berhenti berusaha. Kebersamaan singkat itu membuat keduanya terhubung dengan cara yang tidak mereka duga. Tanpa sadar, benang halus sudah mulai terjalin di antara mereka. Benang yang akan membawa kisah ini pada arah yang lebih besar. Namun di balik senyuman Arga, ada rahasia yang belum ia buka. Dan di balik ketulusan Sari, ada ketakutan yang ia sembunyikan. Takdir sudah menyiapkan pertemuan mereka untuk sebuah alasan besar. Dan meski keduanya belum menyadari, hari-hari sederhana itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seperti detik-detik yang berjalan hati-hati. Arga, yang sebelumnya hanya bisa terbaring lemah di tikar lusuh gubuk sederhana itu, kini mulai mampu duduk dengan tegak. Warna wajahnya semakin membaik, tubuhnya tidak lagi selemah dahulu. Luka-luka kecil di tangannya mulai mengering, dan matanya yang semula redup kini terlihat lebih hidup. Meski masih jauh dari pulih sepenuhnya, perubahan itu membuat Sari merasa lega. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus celah dinding kayu gubuk, Arga mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Sari yang sedang menyiapkan air minum segera menoleh. Mas, pelan-pelan saja. Tubuh Mas belum benar-benar kuat, ucapnya dengan nada khawatir. Arga tersenyum kecil, meski wajahnya masih terlihat letih. Aku tidak ingin terus merepotkanmu. Aku ingin melakukan sesuatu, meski sedikit. Sari menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. Mas tidak merepotkan. Aku ikhlas menolong. Tapi kalau memang ingin bergerak, jangan memaksakan diri. Lakukan perlahan saja. Hari itu menjadi awal baru bagi Arga. Ia mulai berjalan dengan langkah goyah, meraba dinding gubuk agar tidak jatuh. Sesekali ia terhuyung, namun Sari selalu siap menopangnya. Ada rasa canggung dalam dirinya, rasa asing, karena harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh berbeda dari dunia yang pernah ia kenal. Beberapa hari kemudian, ketika tubuhnya mulai lebih kuat, Arga meminta izin untuk ikut bersama Sari memulung. Aku tidak bisa terus berdiam di sini, hanya makan dari hasil kerja kerasmu. Biarkan aku ikut, agar setidaknya aku tahu bagaimana caramu bertahan hidup. Sari sempat terkejut mendengar itu. Ia menatap Arga, seolah ingin memastikan keseriusannya. Mas yakin? Memulung bukan pekerjaan mudah. Bau sampah, panas matahari, dan rasa lelahnya bisa membuat orang menyerah. Namun Arga mengangguk tegas. Aku ingin mencoba. Hidupku belakangan ini sudah cukup banyak memberi pelajaran. Mungkin dengan ikut bersamamu, aku bisa mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Akhirnya Sari setuju. Esok paginya mereka berangkat bersama. Sari membawa karung goni di pundaknya, sementara Arga membawa karung lain yang lebih kecil. Langkah Arga masih kaku, tapi semangatnya terlihat jelas. Mereka menyusuri jalan tanah menuju tempat pembuangan sampah, melewati gundukan yang penuh bau busuk, asap tipis, dan kerumunan burung hitam yang mencari sisa makanan. Di sana, Arga benar-benar menyaksikan kehidupan yang selama ini hanya ia dengar sekilas. Puluhan orang lain yang juga memulung. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, dan wajah-wajah lelah yang tak pernah berhenti mencari sisa bernilai di antara gunungan kotoran.
Hatinya terenyuh. Ia tak pernah membayangkan ada begitu banyak orang yang hidup dengan cara seperti ini. Sari sudah terbiasa. Dengan cekatan ia membungkuk, mengambil botol plastik, kaleng, atau potongan besi, lalu memasukkannya ke dalam karung. Mas lihat yang bisa dijual kembali. Plastik botol kaleng. Jangan ambil yang berbahaya. Ucapnya sambil tersenyum. Mencoba mengajari Arga menirunya. Meski awalnya canggung. Tangannya gemetar saat menyentuh benda kotor itu. Bau menyengat membuat perutnya hampir mual. Namun ia menahan diri. Setiap kali ingin menyerah, ia melihat wajah Sari yang begitu tabah, seolah mengajarinya tanpa kata-kata tentang arti keteguhan. Hari itu, meski hasil mereka tidak banyak, ada kebahagiaan sederhana yang tumbuh. Sari melihat Arga mencoba, dan itu saja sudah cukup membuat hatinya hangat. Sementara Arga, meski tubuhnya pegal dan tangannya kotor, merasakan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bekerja keras dengan tangannya sendiri demi bertahan hidup. Di perjalanan pulang, Arga berkata lirih, "Aku tidak pernah membayangkan hidup bisa sekeras ini, tapi di sisi lain, aku merasa lebih nyata. Seperti aku baru saja mengenal dunia yang sesungguhnya." Sari tersenyum, menoleh padanya. "Hidup memang keras, Mas. Tapi kalau kita ikhlas, ada saja jalan untuk bertahan. Aku sudah lama hidup seperti ini. Aku tidak punya pilihan lain selain kuat." Arga menatap Sari dengan kagum. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis muda bisa setegar ini, sementara dirinya, yang berasal dari dunia berbeda, justru pernah merasa kalah meski hidup penuh dengan fasilitas. Sejak hari itu, Arga semakin sering membantu Sari. Ia ikut mengangkat karung, membantu menjual hasil pulungan ke pengepul, bahkan terkadang membantu membersihkan gubuk agar lebih rapi. Meski sederhana, kebersamaan itu menciptakan ikatan yang tidak disadari oleh keduanya. Malam hari, mereka duduk bersama di depan gubuk, menatap langit gelap yang bertabur bintang samar. Angin malam membawa hawa dingin, namun percakapan sederhana membuat hati mereka terasa hangat. Arga sering bertanya tentang kehidupan Sari, tentang ibunya, dan tentang mimpinya. Sari menjawab dengan apa adanya, tanpa pernah melebih-lebihkan. "Aku tidak punya mimpi besar, Mas," ucap Sari suatu malam. "Aku hanya ingin ibuku sehat, dan bisa makan setiap hari tanpa khawatir. Itu saja sudah cukup bagiku." Arga terdiam, matanya menatap jauh. Kata-kata itu begitu sederhana, namun menusuk hatinya. Ia teringat kehidupannya sendiri, penuh dengan keinginan besar, ambisi, dan tekanan. Dan kini ia menyadari, di balik kesederhanaan justru ada kebahagiaan yang tulus. Hari demi hari, Arga semakin terikat pada kehidupan ini. Meski berat dan penuh kekurangan, ada ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Bersama Sari ia merasa diterima tanpa syarat. Tidak ada yang menuntut siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau apa yang ia miliki. Yang ada hanyalah kebersamaan yang tulus. Namun, di balik senyum Arga, masih ada bayangan yang ia sembunyikan. Rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Ina tahu, suatu saat kebenaran itu akan muncul. Ia hanya belum tahu kapan. Untuk saat ini, ia memilih untuk diam, menikmati setiap detik bersama Sari, seolah ingin mengabadikan momen sederhana yang terasa begitu berharga. Dan tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. 1 minggu berlalu sejak pertemuan tak terduga itu. Sebuah minggu yang singkat, namun cukup untuk mengubah hati keduanya. Hingga pada akhirnya hari yang penuh kejutan itu datang. Hari di mana seorang wanita kaya, dengan mobil mewah dan penampilan anggun, muncul di hadapan mereka, membawa kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Hari itu langit tampak lebih cerah daripada biasanya. Sinar matahari menerobos sela-sela awan putih, menerangi jalan tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Sari baru saja pulang dari tempat pengepul dengan membawa uang hasil menjual barang-barang bekas yang ia kumpulkan bersama Arga. Meski jumlahnya tidak seberapa, wajahnya tampak lega. Di sisi lain, Arga ikut berjalan di sampingnya dengan karung kosong di pundaknya. Raut wajahnya terlihat berbeda, lebih segar, lebih hidup, seolah ia mulai menemukan alasan baru untuk tetap bertahan. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari kejauhan suara mesin mobil terdengar mendekat. Jalan kecil yang biasa dilalui hanya oleh becak, gerobak, atau sepeda, kini dilewati sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Kendaraan itu tampak begitu asing di antara rumah-rumah reot dan gubuk sederhana. Warga sekitar yang melihat pun terheran-heran, beberapa bahkan berhenti sejenak dari aktivitasnya, menatap mobil yang perlahan berhenti tepat di depan gubuk kecil tempat Sari tinggal. Sari spontan berhenti melangkah, hatinya berdebar tanpa sebab. Ia menoleh pada Arga, mencari jawaban di wajah pria itu.
Namun justru Arga yang terlihat paling terkejut, wajahnya pucat, matanya membesar, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita anggun turun dari dalamnya. Tubuhnya tinggi semampai, gaun yang ia kenakan tampak mahal, rambutnya tersusun rapi, dan langkahnya penuh percaya diri. Sepasang sepatu berkilau menghiasi kakinya, seolah setiap detail dalam dirinya begitu kontras dengan tempat yang sedang ia pijak. Wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu tatapannya berhenti pada sosok Arga yang berdiri kaku di samping Sari. "Arga." Suara itu terdengar jelas, penuh emosi yang tertahan. Sari menoleh pada Arga. Hatinya bertanya-tanya, siapa wanita ini? Mengapa ia memanggil nama Arga dengan penuh keyakinan? Arga terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Ia seperti sedang berjuang untuk berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Wanita itu berjalan cepat menghampiri mereka. Air matanya mulai menetes, meski senyum lega tersungging di bibirnya. "Arga, akhirnya aku menemukanmu. Kau menghilang begitu lama, membuat semua orang panik. Apa yang kau lakukan di tempat seperti ini?" Sari semakin bingung. Ia memandang bergantian antara Arga dan wanita tersebut. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh, perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak awal, ia memang sudah curiga Arga bukanlah pria biasa. Caranya berbicara, sikapnya, dan tatapannya berbeda dari orang-orang di lingkungannya. Namun, ia tidak pernah membayangkan kenyataan sebesar ini. Arga menunduk, menarik napas panjang. "Naya," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Nama itu membuat Sari semakin bingung. "Naya?" Jadi wanita ini benar-benar mengenal Arga. Bukan hanya kenal, tetapi dari tatapannya, jelas bahwa ada ikatan yang dalam di antara keduanya. Naya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau tega meninggalkan semuanya? Ayahmu sakit mencarimu. Keluargamu kalut. Perusahaanmu hampir kacau karena kepergianmu. Dan kini, aku menemukanku di sini. Di tumpukan sampah." Warga sekitar yang sejak tadi memperhatikan semakin ramai berbisik-bisik. Mereka penasaran, terkejut, bahkan ada yang tidak percaya. Sosok Arga yang selama ini mereka lihat sebagai pria sederhana yang hidup bersama pemulung, ternyata memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Sari hanya bisa berdiri terpaku. Hatinya lah yang paling bergejolak. Sebagian dirinya merasa bangga, karena Arga yang selama ini ia tolong ternyata orang penting. Namun di sisi lain hatinya terasa perih. Apakah semua kebersamaan mereka selama ini hanyalah kebetulan semata? Arga menatap Naya dengan mata penuh rasa bersalah. Aku hanya butuh waktu. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya di sini." Naya menggeleng cepat, tangisnya pecah. "Kau tidak mengerti, Arga. Semua orang mencarimu. Aku mencarimu. Dan ketika aku menemukanku di tempat seperti ini, bersama gadis pemulung ini," tatapan Naya beralih pada Sari, membuat gadis sederhana itu merasa kecil, seolah seluruh keberadaannya dipertanyakan. Sari menunduk, menahan rasa getir di dadanya. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan yang tidak ia pahami. Namun, hatinya tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kehadiran Naya seakan mengingatkan bahwa ada jurang yang begitu lebar antara dirinya dan Arga. Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara bisik-bisik warga yang terdengar di sekitar. Arga melangkah setengah ke depan, seolah ingin menjembatani jarak antara masa lalunya dan kenyataan yang baru ia temukan bersama Sari. "Naya, aku akan kembali. Tapi beri aku waktu. Aku punya alasan mengapa aku berada di sini, bersama Sari." Sari menoleh cepat saat mendengar namanya disebut. Ada kehangatan kecil di dadanya, karena ternyata Arga tidak malu mengakui kebersamaan mereka. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa takut. Takut bahwa semua ini hanya akan melukai hatinya lebih dalam. Naya menatap Arga dengan wajah penuh luka. "Waktu? Kau sudah menghilang lebih dari seminggu tanpa kabar. Semua orang khawatir, Arga. Kau tidak bisa meminta lebih banyak waktu. Kau harus kembali sekarang." Arga terdiam. Ia menoleh sebentar pada Sari, seolah mencari kekuatan. Dalam tatapan singkat itu, Sari bisa merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Hari itu, di depan gubuk kecil yang sederhana, 3 hati dipertemukan dalam ketegangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sari dengan kepolosannya, Arga dengan rahasia besar yang ia sembunyikan, dan Naya dengan cinta serta tuntutan dari masa lalu yang tak bisa ia abaikan. Pertemuan ini menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini disembunyikan Arga mulai terbuka, dan sejak saat itu, hidup Sari tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan menyusup melalui celah-celah dinding bambu gubuk sederhana. Sari duduk di sudut, menatap lantai tanah yang dingin. Pikirannya kacau, hatinya penuh sesak.
Sejak kedatangan wanita kaya bernama Naya siang tadi, hidupnya seperti jungkir balik. Semua yang ia pikir tahu tentang Arga seakan runtuh begitu saja. Arga, pria yang ia temukan tergeletak lemah di tumpukan sampah, yang selama ini ia rawat, ia beri makan, dan ia ajari bertahan hidup dengan cara sederhana. Ternyata bukanlah orang biasa. Ia bukan pria malang yang kehilangan segalanya seperti yang Sari bayangkan. Ia adalah bagian dari dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang jauh di atas jangkauannya. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berdebar keras, campuran antara perasaan bangga, takut, dan sakit. Bagaimana mungkin ia bisa tenang? Bagaimana mungkin ia bisa menerima bahwa pria yang selama seminggu terakhir menemaninya memulung, tidur di tikar lusuh, dan makan dengan lauk seadanya, ternyata punya keluarga kaya, perusahaan besar, bahkan seorang wanita cantik yang mencarinya dengan penuh air mata? Di luar, Arga duduk termenung. Ia tahu Sari sedang berusaha menenangkan diri. Ia ingin masuk, ingin menjelaskan, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa bersalah karena selama ini membiarkan Sari percaya bahwa dirinya hanyalah orang tersesat tanpa masa lalu. Padahal, kebenaran yang ia sembunyikan jauh lebih rumit. Sari akhirnya keluar, meski langkahnya pelan dan wajahnya penuh ragu. Ia berdiri di depan pintu gubuk, menatap Arga yang duduk di bangku kayu kecil. Suasana hening beberapa detik sebelum ia akhirnya bicara. "Mas Arga, apa semua itu benar?" Suaranya lirih nyaris bergetar. Arga mengangkat kepalanya. Tatapannya penuh luka, tapi juga kejujuran. "Iya, Sari. Aku tidak bisa membohongi lagi. Aku memang berasal dari keluarga kaya. Aku punya segalanya, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Itu sebabnya aku pergi." Sari terdiam, menunduk. Kata-kata itu menambah beban di dadanya. "Jadi, selama ini semua kebersamaan kita, semua cerita kita, apa itu hanya bagian dari pelarianmu?" Arga terhenyak. "Tidak, Sari. Justru bersamamu aku merasa menemukan hal yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Kesederhanaanmu, keteguhanmu, itu membuatku belajar arti hidup yang sesungguhnya. Aku tidak berpura-pura saat bersamamu. Semuanya nyata." Sari menghela napas berat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Tapi kenyataannya, Mas, kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku ini hanya gadis pemulung. Hidupku setiap hari berjuang dari sampah. Sedangkan Mas punya keluarga, harta, dan bahkan ada wanita seanggun itu yang mencarimu. Apa mungkin aku bisa berdiri di sampingmu? Apa mungkin aku bisa masuk ke dalam hidupmu?" Kata-kata itu menghantam hati Arga. Ia bangkit dari duduknya, melangkah mendekati Sari, lalu berdiri di hadapannya. "Sari, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku tidak peduli siapa yang lebih kaya atau lebih miskin. Yang aku tahu, aku merasa hidup kembali sejak bersama denganmu. Kau menyelamatkanku, bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku." Sari menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya pada kata-kata itu. Namun ada juga rasa takut yang begitu besar. Ia takut terluka, takut berharap terlalu tinggi, takut kehilangan sesuatu yang bahkan sejak awal bukan miliknya. "Mas, kata-kata itu indah. Tapi kenyataan tidak selalu seindah itu," ujar Sari lirih. "Aku tahu dunia Mas berbeda. Cepat atau lambat, Mas akan kembali ke sana. Dan saat itu terjadi, aku akan ditinggalkan. Lalu aku hanya akan kembali ke gubuk ini, sendirian, dengan kenangan yang semakin menyakitkan." Arga terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Ia tahu Sari benar. Cepat atau lambat, ia harus kembali menghadapi kenyataan hidupnya, keluarganya, perusahaannya, dan Naya yang jelas masih menaruh perasaan padanya. Namun, hatinya juga tidak bisa begitu saja meninggalkan Sari, gadis sederhana yang telah membuka matanya tentang arti hidup. Malam itu menjadi saksi dari dua hati yang sama-sama tersiksa. Sari dengan ketakutan dan kerendah dirian, Arga dengan rasa bersalah dan kebingungan. Setelah lama terdiam, Sari akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Mas Arga, mungkin sebaiknya Mas kembali ke dunia, Mas. Aku bersyukur pernah menolongmu. Aku bahagia sempat mengenalmu, meski hanya sebentar. Tapi aku tidak ingin berharap lebih. Aku tidak ingin berharap pada sesuatu yang mustahil." Air mata jatuh di pipinya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Ia mencintai Arga meski ia tidak pernah berani mengatakannya. Namun, ia juga sadar, cinta kadang bukan soal memiliki, melainkan soal melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Arga mengepalkan tangannya. "Jangan berkata begitu, Sari. Jangan berpikir kalau kau tidak pantas. Justru kau yang membuatku merasa pantas hidup. Kau yang mengajariku arti kesederhanaan, arti perjuangan, arti ketulusan. Kau lebih berharga dari siapapun yang pernah aku temui." Sari menggeleng, menahan isak. "Tapi tetap saja, Mas.
Aku hanyalah seorang gadis pemulung. Ucapan itu menggantung di udara, menciptakan keheningan panjang. Keduanya tenggelam dalam perasaan masing-masing, tidak tahu harus melangkah kemana. Malam itu, bintang di langit seakan menjadi saksi. Cinta yang mulai tumbuh di antara dua hati, diuji dengan kenyataan pahit. Perbedaan dunia yang terlalu besar. Sari merasa kecil, Arga merasa terjepit, dan masa depan mereka masih samar. Di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Pertemuan tak terduga ini sudah mengubah segalanya. Hati Sari dan Arga sudah terikat, meski dunia seolah berusaha memisahkan mereka. Fajar perlahan merekah. Sinarnya menyingkap kabut tipis yang menyelimuti permukiman kumuh di pinggir kota. Gubuk-gubuk reyot basah oleh embun, sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Arga berdiri di luar gubuk Sari, memandang jauh ke arah jalan yang mulai ramai oleh orang-orang berangkat kerja. Matanya sayu, pikirannya penuh dengan keruwetan. Ia tahu waktunya hampir habis. Naya pasti akan datang lagi, menjemputnya, memaksanya pulang ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia yang penuh fasilitas, kemewahan, dan tanggung jawab besar. Sari keluar perlahan, membawa ember berisi air untuk mencuci piring. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat tangis semalam. Namun ia tetap berusaha menampilkan senyum tipis, meski hatinya terasa hancur. Mas, ayo sarapan dulu. Aku hanya bisa masak nasi dan ikan asin. Tidak banyak, tapi semoga cukup mengenyangkan. Arga menoleh, hatinya semakin sesak. Baginya, ikan asin dan nasi hangat itu jauh lebih berharga daripada hidangan mewah di Hotel Bintang 5. Karena di balik kesederhanaannya, ada ketulusan Sari yang tak tergantikan. Mereka duduk bersama, makan dengan diam. Tidak ada percakapan panjang. Hanya sesekali terdengar suara sendok beradu dengan piring kaleng. Hingga akhirnya suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Keduanya spontan berhenti makan. Sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan gubuk. Dari dalamnya turun Naya, dengan penampilan yang sama anggun seperti kemarin. Kali ini ia tidak datang sendiri. Ada dua pria berpakaian formal, sepertinya sopir sekaligus pengawal. Kehadiran mereka menambah kontras dengan lingkungan sekitar. Naya melangkah cepat, wajahnya penuh ketegasan. Arga, panggilnya, saatnya pulang. Kau tidak bisa berlama-lama di sini. Ayahmu menunggu. Dewan direksi sudah gelisah. Dan aku sudah cukup lelah mencarimu. Suasana seketika mencekam. Sari menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia merasa tak pantas berdiri di antara percakapan itu. Hatinya berteriak, tapi bibirnya terkatup rapat. Arga berdiri, menatap Naya dengan tatapan dalam. Naya, aku tahu aku salah. Aku pergi tanpa pamit. Aku melarikan diri dari semua tanggung jawab. Tapi di sini, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah aku temukan sebelumnya. Naya mengerutkan dahi. Sesuatu? Maksudmu gadis ini? Tatapannya seketika beralih ke Sari. Ada nada sinis, meski terselubung di balik senyumnya. Arga, kau serius? Kau meninggalkan keluargamu, perusahaanmu, hanya untuk hidup bersama seorang pemulung? Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia menggenggam erat tangannya, berusaha menahan air mata. Ia tahu Naya tidak salah. Dirinya memang hanya gadis pemulung. Tapi tetap saja, ucapan itu membuatnya merasa hina. Arga melangkah setengah ke depan, menahan nada suaranya agar tetap tenang. Naya, jangan merendahkannya. Kalau bukan karena Sari, mungkin aku sudah mati di tumpukan sampah itu. Dialah yang menolongku, merawatku, dan membuatku bertahan hidup. Dia bukan sekadar pemulung. Dia adalah alasan aku masih berdiri di sini. Suasana menjadi hening. Naya terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Arga, aku tidak peduli siapa yang menolongmu. Aku berterima kasih padanya. Tapi kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah putra dari keluarga besar. Pewaris perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang. Kau punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar tinggal di sini. Sari akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun penuh luka. Mas Arga, dia benar. Dunia Mas bukan di sini. Dunia Mas ada di sana. Bersama orang-orang Mas, bersama keluargamu. Aku tidak ingin menjadi penghalang. Arga menoleh cepat pada Sari. Sari, jangan bilang begitu. Kau tidak menghalangiku. Justru kau yang menyelamatkanku dari kehampaan. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa tanggung jawabku. Tapi hatiku ada di sini, bersamamu. Air mata Sari jatuh deras. Ia tidak sanggup menatap mata Arga yang penuh ketulusan itu. Hatinya bimbang. Ia ingin percaya, tapi ia juga sadar perbedaan yang terbentang begitu lebar di antara mereka. Naya maju selangkah, suaranya meninggi.
Arga, hentikan semua ini. Kau sedang bingung. Jangan sampai keputusan bodoh menghancurkan hidupmu, keluargamu, dan perusahaan. Ingat siapa dirimu. Arga mengepalkan tangannya, lalu menatap kedua wanita itu bergantian. Aku ingat, Naya. Aku ingat siapa aku. Tapi aku juga ingat siapa yang menolongku saat semua orang tidak ada di sisiku. Aku ingat siapa yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Hening kembali menyelimuti. Burung-burung di atas atap beterbangan, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti bumi kecil itu. Sari akhirnya menunduk, lalu berkata lirih, "Mas, kalau Mas harus memilih, pilihlah keluargamu. Aku tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja." Ucapan itu membuat hati Arga seperti diremas. Ia tahu Sari berbohong. Ia tahu gadis itu tidak akan baik-baik saja. Tapi Sari terlalu tulus, terlalu rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain. Arga menutup mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan yang mantap. Aku sudah membuat keputusan. Naya menatapnya penuh harap, sementara Sari menunduk, bersiap menerima luka yang lebih dalam. Arga melangkah ke tengah, berdiri tegak. Aku akan kembali ke keluargaku. Aku akan hadapi tanggung jawabku. Tapi ingat, Naya, bukan berarti aku melupakan Sari. Bagiku, dia adalah bagian dari hidupku yang tidak akan pernah hilang. Aku berhutang nyawa padanya, dan aku berhutang hati padanya. Sari tersentak, air matanya jatuh lebih deras. Ia ingin marah, ingin menahan Arga, tapi bibirnya tetap terkatup. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, agar kebahagiaan menyertai pria yang diam-diam sudah ia cintai. Naya menghela napas lega, lalu mengangguk. Baiklah. Setidaknya kau kembali. Arga menoleh pada Sari untuk terakhir kalinya sebelum melangkah ke mobil. Tatapannya penuh luka, penuh cinta yang tertahan. Sari, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Sari tersenyum pahit, meski hatinya hancur. Jaga dirimu, Mas. Aku akan selalu mendoakanmu, meski dari jauh. Mobil itu pun melaju, meninggalkan gubuk reyot di belakang. Sari berdiri sendiri, ditemani angin pagi yang dingin. Hatinya kosong tapi juga penuh. Kosong karena kehilangan. Penuh karena pernah memiliki kenangan indah yang akan ia simpan selamanya. Hari itu, Sari belajar bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki. Kadang cinta adalah tentang memberi, tentang merelakan, dan tentang menguatkan hati untuk tetap berdiri meski harus sendirian. Dan Arga, meski kembali ke dunianya yang penuh gemerlap, hatinya akan selalu terikat pada sebuah gubuk kecil di pinggir kota, tempat ia pernah diselamatkan oleh seorang gadis pemulung yang sederhana namun luar biasa.